Bos Iwai aja nggak punya bro iPhone 13 kan, apalagi lu semua yang miskin-miskin gitu. Apakah kalian akan memilih kan presiden dan wakil presiden tadi tuh yang didukung oleh bapaknya, yang didukung oleh pamannya, atau kalian akan memilih calon presiden, wakil presiden yang didukung oleh rakyat gitu. Halo bro, kembali lagi bersama gua Bos Iwai. Seperti biasa gitu kan, di channel ini Bos Iwai membahas tentang masalah isu-isu politik ya bro. Dan kebetulan gitu kan, ini kita menjelang pencoblosan pemilu gitu ya bro. Yang terutama adalah kontestasi pemilihan presiden untuk periode 2024-2029 gitu ya bro. Nah, iya kan Bos Iwai di sini ya kan selaku pendukung Pak Anies Baswedan gitu kan, pasti mengajak kepada kalian semua gitu kan, dimanapun kalian berada, untuk mencoblos ataupun mendukung dan memenangkan Pak Anies Baswedan. Kan begitu ya bro ya. Karena bagi Bos Iwai gitu kan, mendukung Pak Anies Baswedan untuk menjadi presiden Republik Indonesia itu adalah paling masuk akal gitu ya bro, dibandingkan kontestan yang lain tuh. Nah sekarang gitu kan, misalkan lo kalau memilih sesuatu gitu kan, itu pasti lo akan memilih calon presiden yang jelas visi misinya gitu ya bro. Nah sekarang lo mau pilih calon presiden yang didukung oleh bapaknya sebagai presiden gitu kan, yang didukung oleh pamannya tuh ketua MK gitu kan, atau lu mau memilih presiden yang didukung oleh rakyat gitu ya bro ya. Kan misalkan lu mau ikutan lomba nih, iya kan, kompetisi, sebut aja gitu misalkan Indonesian Idol gitu kan, dan dimana di situ saudara-saudara lu itu adalah juri daripada ajang pencarian bakat tersebut tuh. Nah itu kan nggak fair gitu ya bro ya, nggak adil gitu kan. Karena dengan sendirinya gitu kan, saudara-saudara lu yang jadi juri itu, iya kan, itu pasti akan mendukung lu bro. Iya kan, dan itu yang disebut sebagai indikasi kecurangan. Kan begitu ya bro, karena nggak adil tuh, nggak fair gitu kan. Sama seperti pilpres hari ini bro ya. Jadi ada calon presiden yang dimana wapresnya gitu kan, itu didukung bapaknya sebagai presiden gitu kan, sebagai kepala negara, didukung pamannya tuh ketua MK gitu kan, dan otomatis didukung sama pejabat-pejabat yang lain gitu kan. Karena pejabat-pejabat yang lain gitu kan, misalkan kementerian, itu kan anak buah bapak daripada si calon wakil presiden tersebut bro. Dan itu yang Bos Iwai sebut itu nggak fair, nggak adil gitu kan, dan itu rentan terjadinya kecurangan. Kan begitu ya bro ya. Apalagi gitu kan tentang misinya bro ya, Pak Anies Baswedan jelas bro. Misinya dia ingin memanusiakan para karyawan tuh, para pekerja gitu kan. Dan juga adalah akan mendepak, iya kan, meminimalisir, membuang para tenaga kerja asing bro. Itu bagi Bos Iwai adalah misi yang sangat jelas bro ya. Karena kita bicara 5 tahun ke depan gitu kan. Dan satu lagi misinya adalah, programnya salah satunya adalah makan siang gratis bro ya. Jadi lu bayangin, calon presiden gitu kan, itu misinya ya Bos Iwai sih nggak bilang itu rendah gitulah, murahan gitu kan, tapi nggak masuk akal bro ya. Masa presiden misinya programnya makan siang gratis gitu kan? Toh dari dulu kita, bahkan orang gila pun kalau lapar makan siang bro ya. Apalagi kita yang punya otak tuh, yang punya akal pikiran, dengan sendirinya kita pasti akan mencari, iya kan, yang namanya makan siang itu kan bro ya. Toh dari kecil kita meskipun hidup di kampung nggak kelaparan kan begitu ya bro. Jadi kalau calon presiden itu programnya makan siang gratis, itu nggak masuk akal bro ya. Itu nggak masuk akal gitu kan. Apalagi katanya tujuannya untuk mengurangi stunting gizi buruk tuh, iya kan, bagi balita-balita Indonesia gitu ya bro. Itu nggak masuk akal bro. Kalau ingin ngurangin stunting ya kan, itu minimal disiapkan lapangan pekerjaan tuh buat si bapak daripada anak yang terkena stunting tersebut tuh. Lapangan pekerjaan, gajinya ditaikin, ya kan, harga-harga pangan diturunin. Kan itu jelas bro ya. Jadi ngurangin stunting
kasih susu gitu kan dengan anggaran ratusan triliun, itu nggak masuk akal bro ya. Itu bagi Bos Iwai nggak masuk akal gitu kan. Jadi Bos Iwai hanya ingin gitu kan menjernihkan pikiran-pikiran kalian gitu kan, atau akal-akal kalian ya, sebelum pilpres tiba bro, sebelum hari pencoblosan tiba gitu kan. Apakah kalian akan memilih, iya kan, presiden dan wakil presiden tadi tuh, iya kan, yang didukung oleh bapaknya, yang didukung oleh pamannya dengan apa namanya, visi misi yang kurang jelas ya, atau kalian akan memilih calon presiden, iya kan, wakil presiden Pak Anies Baswedan bro ya, yang didukung oleh rakyat gitu ya bro ya. Jadi ya kan, karena ini kita masih punya harapan gitu kan untuk merubah keadaan kita ya bro ya. Tadi Bos Iwai baca juga bro, itu berita terbaru bro ya, itu dimana apa namanya, ada salah satu lowongan kerja gitu kan di kementerian apa tuh ya kan, pariwisata kalau nggak salah gitu kan, dimana syarat utama ketika kamu ingin melamar kerja ke perusahaan tersebut gitu kan, atau ke lembaga tadi tuh iya kan, itu syaratnya harus punya iPhone 13 bro ya. Bos Iwai aja nggak punya bro iPhone 13 kan, begitu ya bro, apalagi lu semua ya yang miskin-miskin gitu kan. Jadi bayangin gitu kan, bahkan untuk nyari kerja aja di situ udah terjadi diskriminasi tuh. Yang kaya-kaya yang punya duit itu bisa kerja di situ bro ya, karena bisa dipastikan orang yang namanya punya iPhone 13 yaitu ekonominya udah di atas rata-rata lah gitu kan. Jadi lu bayang itu, lu mau mempertahankan apa namanya rejim dengan apa peraturan seperti itu gitu kan, atau lu mau perubahan tuh ya kan. Ini soal kerja bro ya, itu syaratnya bukan lagi lamaran kerjaan, ijazah lamaran SMP SMA segala macam tuh nggak ada bro, iPhone 13 syaratnya bro ya. Jadi ya kan ini apa namanya, tergantung kalian gitu kan, apakah kalian akan bertahan dengan peraturan rejim hari ini atau kamu ingin ada perubahan gitu kan. Kita masih punya kesempatan gitu kan untuk merubah keadaan ekonomi ya kan, merubah keadaan sistem politik kita gitu kan. Kita masih punya kesempatan bro ya, karena 14 Februari itu masih beberapa hari lagi kan, begitu ya bro ya. Jadi kalian tentukan tuh akan mendukung capres yang visi misinya jelas atau akan mendukung capres yang visi misinya aneh gitu ya bro ya, bahkan tidak masuk akal kan, begitu ya bro. Bos Iwai di sini hanya ingin menyampaikan apa yang ingin Bos Iwai sampaikan berdasarkan isi kepala Bos Iwai gitu kan, dan juga tentu saja gitu kan dengan referensi-referensi yang beredar di sosial media Bos Iwai terutama kan, begitu ya bro ya. Teman-teman punya pendapat, Bos Iwai punya pendapat gitu kan, silahkan ucapkan bro ya. Kan katanya kita negara yang apa namanya demokrasi itu kan, begitu ya bro ya. Oke bro, kurang lebihnya kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan ya bro ya. Dah.